Tuh, emang bener, nggak manusia nggak hewan gitu ya. Kalau urusan makan mah cepet tuh. Dia 2 ekor udah masuk. Tambah pelet 1, 2. Ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya ya. Jadi di video kali ini kita akan sedikit mereview si limbata yang limbata Auranti baby Auranti yang dulu kita beli nih dari Wonosobo. Ini akan terus saya update sampai nanti jadinya seperti apa gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan lihat sekaligus nanti dikasih makan ya teman-teman. Siapa sih yang gak berharap ikannya jadi bagus gitu kan? Meskipun nggak bagus, enggaknya kita udah tahu karakter si ikan dari ibaratnya tadinya jelek sampai emang bener-bener jadi ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan sedikit kasih review dari si ikan ini, dari si baby Auranti yang dulu kita beli. Mungkin kalau misalnya kemarin saya belinya lebih dari satu gitu, lebih dari satu dalam arti contoh lah 4 ekor, itu bisa bisa melihat perbedaan dari ikan 1, 2, 3, dan 4. Itu bisa dilihat perbedaannya, karena meskipun si ikan dengan genetik yang sama, tapi dalam arti pertumbuhannya dia ada yang lamban, ada yang cepat gitu, mesti ada perbedaan teman-teman. Kayak kita lah, kayak misalnya beli anak ayam tuh, kasih pakan pur sama ini, kadang-kadang ada yang nggak cocok, ada yang cocok kayak gitu. Nah, tapi berhubung saya belinya satu, jadi ya dari segi perbedaan perkembangan nggak terlalu bisa menonjol gitu, cuma perkiraan dari satu bulan lah, ibaratnya 1 bulan ini ikan saya hasilnya kayak gini gitu. Kalau 1 ekor paling perbandingannya kayak gitu, cuma kalau misalnya ada 4 ikan, kalau buat perbandingan progres itu enak teman-teman. Tapi sayangnya saya belinya cuma 1 nih. Besok kalau misalnya ada rezeki lagi, kita update lagi, terus dipantau perbedaannya gitu ya teman-teman. Jadi kita dilihat dari video ini. Ini si ikan yang dulu saya beli, sekarang udah kelihatan banget tuh, udah hampir segede jentik, tapi belum ada lah. Kalau jentik kan ini gede, tapi kalau misalnya nanti dia diangkat kan lebih kecil lagi, mungkin segede pulpen lah, taruh pulpen biasa yang buat kita nulis. Kita lihat dari mental dulu teman-teman. Ini terus terang mentalnya itu bandel banget. Bukan bandel bagusnya teman-teman, ini bandelnya itu pengen tak pencet teman-teman tuh. Padahal ikan yang dulu saya pernah laku itu di ukuran segini tuh dia udah flaring teman-teman, udah berani ke tangan, udah anti down lah, udah enak dimainin meskipun kecil juga. Itu resikonya kalau pelihara satu. Jadi kapan sih kamu mau flaring gitu kan? Kalau pelihara 2 atau 3 atau 4, insya Allah ada dari salah satu pasti ada yang flaring gitu, ada yang berani ke kaca ngadu, bahkan udah ada kan settle segede gini juga teman-teman. Saya dulu terobsesi Auranti karena kecil juga, ada mental mangap gitu ya. Sekarang juga ketagihan sih. Nah, balik lagi ke topik, ini untuk mental bandel teman-teman tuh. Bandelnya itu bandel yang nggak mau flaring, dia cuma gerak-gerak aja. Tapi ya dia nggak mager gitu, soalnya kan dia bukan ikan yang yang dari tangkapan alam. Kadang-kadang kan misalnya kalau dari tangkapan alam tuh ikan kaget lihat situasi kondisi kayak gini. Ini mah enggak, flaring enggak, tapi aktif iya, makan iya gitu. Tuh, dia nggak ngedon, maksudnya nggak nguncup kalau nguncup sih kadang-kadang dosanya nguncup ya, cuma nggak mojok langsung ke sana gitu ya. Dia perubahan ada tuh warnanya tuh. Jadi lihat. No. Perubahan ada, mental juga ada. Kita bahas dari mentalnya dulu ya. Mentalnya emang susah ini. Saya sudah coba pakai kaca. Kalau misalnya dorsal masih kuncup, tuh kayak gitu, si ikan berarti belum ada mental. Tuh. Ini mah nggak kuncup, mending biasanya mah kuncup. Si ikan nggak ada mental, alias dia masih pelangap-longo gitu, nggak kuncup kadang kayak gitu. Itu kalau kayak gitu masih mentalnya masih labil, belum tumbuh. Tapi kalau misalnya pakai patung, saya nggak punya patung, modelnya kayak gini lah, patung kuda Nil dari barat. Tuh kadang dia berani, dia nggak kuncup.
tapi kadang cuek. Kalau yang lain kan responnya kayak gini tuh, yang ini juga responnya kayak gini tuh. Sorry blur, di blur aja tuh, responnya kayak gitu. Kalau yang ini mah anjay lu apa gitu ya. Ini mentalnya yang sulit, baru kali ini pelihara Auranti mentalnya sulit. Kemarin sempat ambil WC itu mentalnya enak lah, gampang. Ini sulit banget sumpah. Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, barangkali nanti di teman-teman udah ada yang mental cakep, bolehlah komen-komen. Jadi bagi tips-tips dan lain dari saya juga kan kurang lah. Takutnya teman-teman ada yang lebih jago, lebih bagus progresannya, boleh di absen teman-teman di kolom komentarnya. Punya saya kayak gini bang, saya lebih suka orang yang seperti itu, saling menghargai gitu ya. Nah kita lanjut ke warna nih. Dari warna kan kemarin pas di ketapang saya bilang udah ada biru-birunya nih. Nah kali ini udah kelihatan nih, tuh dari belakang dorsal tuh udah kelihatan kelipat biru tuh. Ini soalnya lampunya biru putih tuh, jadi agak ke warna itu dia lebih segmennya, kamera lebih fokus ke birunya. Tapi kalau deket banget mah enggak tuh. Dari sini kesorot, dia udah ada birunya tuh. Nanti itu di ujung dorsal tuh. Nah ada birunya kan, dia udah hampir biru, maksudnya udah ada keluar perubahan lah. Kalau masalah paten apa enggaknya mah belum paten, soalnya masih kecil. Bisa jadi nanti dia kayak gini. Ini birunya masih dikit, tapi dia dorsalnya masih bisa naik tuh, kuning dominasi. Nah udah biru udah ada, terus dia balik kita lanjut ke warna rim putih. Rim putih di sini udah tumbuh lebih tebal, bukan berarti ini calon dorsal polos ya teman-teman. Rim putih itu adalah pertumbuhan tulang muda, ingat. Rim putih seperti ini, orang-orang sebutnya rim putih. Ini bukan calon dorsal polos, maksudnya bukan untuk menentukan. Kalau masih ukuran segini, itu kalau menurut saya. Kalau ukuran segini itu yang namanya pertumbuhan, ya emang pasti tumbuh ke atas ke sini. Soalnya tulang muda namanya. Kayak di sirip dayung nih biru-biru kelihatan tuh, itu tulang muda. Yang ini di atas nih, ini tulang muda. Jadi dalam arti dia masih ada tumbuh ke atas lagi gitu. Cuma kalau teman-teman mau nyari basic dorsal polos, kalau saran saya sih nyari di bawah 9, di bawah 10. Di atas juga banyak, tapi lebih enak lagi di bawah 10. Taruhlah ukuran 8 sampai 10. Yang notabelnya itu tuh batiknya rendah. Berapa titik, terus dia punya rim putih. Itu mendominasi dorsal polosnya banget kalau menurut saya. Tapi balik lagi ke progres teman-teman sekalian, dan utamanya itu suhu airnya. Kalau saya lihat sharing-sharing di Facebook, terus pengalaman juga saya, air yang hangat itu berpengaruh ke Auranti juga teman-teman. Jadi ya usahakan teman-teman kalau misalnya mau treatment Auranti, kalau misalnya mau lebih bagus di daerah-daerah yang dingin, itu pasti hasilnya rata-rata bagus. Mungkin ada yang beberapa yang kurang, mungkin ada yang salah gitu. Tapi yang saya tahu rata-rata dari tempat yang dingin itu ikan-ikannya bagus, cakep. Draft yang kecil, ikan kecil itu bagus-bagus, kayak di Dieng, Wonosobo, terus Jawa Timuran banyak itu yang bagus. Ada yang pakai AC, ada yang pakai es batu. Dinginannya pas kemarin musim panas. Ini sorry ya batuk-batuk. Terus dari warna ya, kalau lihat langsung kelihatan kuning dikit sih, mungkin belum terlalu kelihatan banget. Maksudnya mungkin emang masih kecil sih, bukan mungkin. Ini warnanya kuning dikit, agak pucat. Terus yang saya suka kalau misalnya teman-teman lihat ini si ikan diam, kalau saya suka itu ekornya agak nge-close teman-teman. Cuma ini susah buat diamnya, itu yang saya suka. Meskipun dia nggak flaring meskipun pakai ini, tapi dia kalau itu mah cara Sundanya mah ngajebrak kayak gini teman-teman, nggak ngucup kayak gini. Itu saya suka tuh. Update-nya nggak terlalu banyak sih teman-teman, paling kayak gini doang tuh. Ini mah biar teman-teman juga, kemarin kan ada yang komen tuh progres bareng bang, update terus. Nah ini sama saya tak update nih, kondisinya kayak gini. Jadi satu kuncinya cuma sabar, jangan dijual. Sabar biarin aja ibaratnya. Nanti mau jadi gimana, yang penting kita udah progres kayak gitu kalau menurut saya. Ini kurang lebihnya kayak gini ya teman-teman.
Tuh, trimnya udah tumbuh. Punya teman-teman udah kayak gini apa belum nih? Apa ada yang beda gitu, ada yang lebih bagus, malah lebih oke gitu. Nah, sekarang kita giliran kasih makan teman-teman. Nah, intinya untuk pakannya ini ya teman-teman. Karena besok saya libur kerja, terus ikan akan ditinggal. Saya kasih 2 ulat tengkungnya. Terus peletnya ini 4. Kita coba masukin dulu ya teman-teman. Ini progresan saya kayak gini. Jadi tiap hari itu makan ulat Hongkong yang putih sama pelet. Katak juga udah jalan meskipun masih dikit-dikit, soalnya kan dia masih kecil banget. Kita kasih makan dulu ya teman-teman. Tuh, emang bener nggak manusia nggak hewan gitu ya. Kalau urusan makan mah cepet tuh. Dia 2 ekor udah masuk. Tambah pelet 1, 2. Ini gancet tadi peletnya ya. Tuh. Sok dimakan deh itu, nyakan dimakan lagi. Dia visual makan mah. Pokoknya kayak udah kayak manusia. Nggak lupa tuh. Kayak gitu. Dihalag KB anjing. Diutahkeun deui. Tuh dikunyah. Tuh nggak terlalu gendutan, nggak kayak Gupi. Tampilannya lebih mantap lah kalau di progres mah. Bismillah aja, semoga ada timbal baliknya, meskipun dia bukan CB yang katanya lebih bagus dari CB, sorry, yang bagus-bagus katanya CB Magelang, ini CB Dieng. Kita buktikan dulu hasilnya kayak gimana ya, meskipun kemarin udah yang treatment, kita kan treatment sendiri gitu. Untuk selanjutnya besok kita update terus teman-teman sampai dia bener-bener jadi mangap gitu. Sama kayak gini dulu aja, liar anjing. Tuh ekornya kadang-kadang mah HD kadang tuh nya ngajebrak. Dia udah kenyang mah, cuek kampret. Ini buat tongkongnya, peletnya. Nah, barangkali teman-teman ada pertanyaan atau saran gitu, bisa di komen ya teman-teman. Jadi biar kita sama-sama sharing-sharing, bukan dalam arti menjunjung keegoisan sendiri-sendiri gitu. Kita sharing-sharing aja, sama-sama suka ikan, sama-sama pelihara cana gitu. Oke, untuk update sekarang kayak gini dulu. Kita nantikan update berikutnya teman-teman. Jadi supaya ini mangap, jadi ganteng gimana coba, sampai seperti apa gitu. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih untuk yang setia nonton, like, subscribe dan lainnya, yang ngebagiin dan lain-lainnya. Semoga teman-teman terhibur, semoga ada manfaat dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.